Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dengan luka bakar setelah suaminya membakar kios tempat jualan di Dumai, Riau. Warga yang akan membantu memadamkan api sempat diancam dengan senjata tajam oleh suami korban. Meski mengalami luka bakar, pelaku akhirnya diamuk warga. Warga dikejutkan dengan teriakan Rahmi di dalam kiosnya yang terbakar di Jalan Angsana, Kota Dumai. Ternyata kios sengaja dibakar oleh Riswanto, suami Rahmi yang juga berada di dalamnya. Warga berupaya memadamkan api meski Riswanto sempat mengancam dengan senjata tajam. Kebakaran kios ini mengundang perhatian warga yang melintas di jalan sementara warga sekitar membantu memadamkan api. Bangunan kios habis terbakar sementara nyawa Rahmi tak tertolong. Riswanto pun diamuk warga yang jengkel dengan ulahnya. Selain sebelumnya mengancam dengan senjata tajam, warga juga marah karena Riswanto ternyata sengaja membakar warung tempat istrinya berjualan. Belum. Nanti tunggu perkembangan informasi. Kondisinya sekarang sudah korban. Ya? Kondisi korban kan? Baru itu yang bisa disampaikan. Polisi masih menyelidiki motif pembakaran yang dilakukan Riswanto di warung Rahmi. Sementara Riswanto masih menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka bakar dan luka di amuk warga. Dari Kota Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat seorang wanita ditemukan tewas, diikat dan mata tertutup lakban di dalam rumah di Bandung, Jawa Barat. Diduga wanita yang tinggal seorang diri merupakan korban pembunuhan. Ditemukan jejak payung dan rokok yang tertinggal di rumah korban. Polisi masih menyelidiki rumah wanita yang diduga korban pembunuhan di Sukanagara, Soreang, Bandung. Sebelumnya, mayat wanita terikat ditemukan saudaranya yang curiga melihat pintu terbuka. Dari hasil penyelidikan polisi di lokasi ditemukan payung dan rokok serta air mineral. Sementara perhiasan yang dipakai korban hilang. Mencoba membangunkan kebiasaan di pagi hari. Di rumah korban yang merupakan warung terbuka sedikit. Akhirnya saksi yang pertama kali menemukan masuk ke dalam rumah, menemukan korban dalam keadaan terikat oleh lakban di tangan, kaki, dan mulut. Dan diketahui sudah tidak bernyawa. Polisi kini memburu pelaku yang diduga membunuh korban dari jejak rokok, payung, dan botol minuman mineral. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofaat Indrawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga kini suami dari wanita yang tewas di Jember, Jawa Timur masih diburu polisi. Sang suami menghilang sejak mayat istrinya ditemukan oleh anaknya. Mayat korban ditemukan dalam rumah dengan luka senjata tajam. Kasus tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya di Tresno Gambar, Jember, Jawa Timur terus berlanjut. Korban pertama kali ditemukan anaknya sepulang dari rumah saudaranya. Bocah 7 tahun curiga mendapati rumahnya terkunci dan langsung mendobrak pintu. Tragis, sang ibu didapati tewas dengan luka parah di leher. Sementara suami korban menghilang. Sejumlah tetangga menyebut korban dan suaminya kerap bertengkar karena masalah ekonomi. Suaminya kerja apa, Bu? Kerja itu cari amal itu. Oh gitu. Si Ya. istri? Istri nggak ada kerja. Ya kalau Keterangan ada di putrinya sawah. berapa? Satu. Laki Cowok. perempuan? Cowok. Berapa tahun? 7 tahun katanya. 7 tahun. Iya, kira-kira 7 tahun. Oh, sering bertengkar dengan... Iya katanya sering cekcok mulut gitu. Keluarga menuntut polisi untuk mengusut tuntas kasus kematian tragis ini. Polisi masih memburu keberadaan suami korban. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di kawasan padat penduduk Batam, Kepulauan Riau hangus terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Sejumlah warga histeris. Sejumlah warga ini menangis histeris menyaksikan tempat tinggalnya di kawasan padat penduduk Batam, Kepulauan Riau hangus terbakar.
Berbagai upaya pemadaman dilakukan seperti menggunakan selang milik warga, namun api dengan cepat membesar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merembet. Selain itu, kondisi cuaca berangin menyebabkan api menjalar dalam waktu singkat. Akibatnya lebih dari 40 rumah warga hangus terbakar. Diduga api muncul akibat korsleting listrik. Untuk penyebab kebakaran nanti kami berkoordinasi lagi dengan tim Inafis dari Polresta untuk mengetahui penyebabnya. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 armada kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak sepeda motor yang sedang mengisi angin di Cengkareng, Jakarta Barat. Motor terpental hingga masuk saluran air. Pengemudi mobil diduga hilang kendali sehingga menabrak kendaraan lainnya. Mobil yang dikendarai pria Parubaya ini menabrak tiang listrik dan separator di Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil juga menabrak satu sepeda motor yang sedang parkir untuk mengisi angin di tukang tambal ban pinggir jalan. Kerasnya benturan membuat motor terpental masuk ke saluran air. Mobil hilang kendali saat melaju kencang dari arah Cengkareng menuju Grogol. Parkir di sini di tambal ban, terus tiba-tiba ada kendaraan mobil nabrak trotoar dari ujung sono. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita kaget. Tiba-tiba mobil ini terbang ke sini, nggak tahu posisinya. Terus tiba-tiba nabrak motor itu langsung mencelat ke got, kena tiang listrik. Pengemudi mobil beserta kendaraannya diamankan petugas unit laka lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri asal Jakarta beraksi di sebuah mal di kota Bandar Lampung. 3 diantaranya perempuan. Para pelaku mengambil barang-barang yang tidak terpasang sensor, dibawa dengan troli untuk menghindari petugas keamanan. Aksi pelaku terekam CCTV berbagi tugas dari dalam hingga ke tempat parkir. Dari rekaman CCTV di sebuah pusat perbelanjaan Kota Bandar Lampung ini, 5 anggota komplotan pencuri berbagi tugas. 5 orang, 3 perempuan dan 1 pria mengambil berbagai barang dengan troli, sementara 1 pria lainnya mengamankan di dalam mal. Para pelaku membawa barang yang diambil berbagai jenis keluar melewati eskalator, tidak melalui kasir setelah troli terisi penuh. Berbagai jenis barang curian pun lolos dari petugas keamanan dan dipindahkan ke mobil, di mana 3 anggota komplotan lain telah menunggu. Dari rekaman CCTV ini, polisi menangkap para pelaku yang masih berada di wilayah Lampung. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku telah berulang kali mencuri di pusat perbelanjaan Kota Bandar Lampung dan Palembang. Sudah berbagi peran. Ada yang sebagai pengendara mobil, kemudian ada yang mengawasi melihat CCTV, kemudian ada yang mengambil barang dan ditutup di troli menggunakan barang. Jadi sehingganya tidak terlihat barang ini diambil. Kemudian barang-barang yang diambil ini adalah barang yang tidak ada sensornya. Jadi sehingga tidak terdeteksi oleh security maupun dari pihak pengamanan yang ada di mal tersebut. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti berbagai barang hasil curian yang belum sempat dijual. Dari Kota Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Asik bermain judi saat jam kantor, Kepala Bagian Umum Sekda Sijunjung, Sumatera Barat dan 3 stafnya ditangkap. Barang bukti uang tunai dan kartu disita polisi. Polisi menggerebek lokasi judi di ruang bagian umum kantor Bupati Sijunjung, Sumatera Barat.
AW 55 tahun Kepala Bagian Umum Sekda Sijunjung, Sumatera Barat dan 3 stafnya ditangkap saat jam kerja. Dari lokasi penggerebekan, ditemukan uang tunai dan kartu domino. Keempat tersangka bersama barang bukti digelandang ke Mapolres Sijunjung guna menjalani proses hukum. Di basement, di bawah gedung kantor bupati, tepatnya di samping terbawah basement. Para tersangka terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang ibu dan anaknya ditangkap petugas Lapas Kendari, Sulawesi Tenggara lantaran menyelundupkan sabu. 5 paket sabu diselundupkan ke 2 pelaku ke dalam ketupat. Disaksikan terpidana KN, petugas lapas kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara membuka satu persatu ketupat yang dibawa pelaku NN beserta anaknya NF. Hasilnya, 5 paket sabu seberat 44 gram disita petugas. Barang haram ini masuk ke lapas saat kedua pelaku ibu dan anaknya akan membesuk warga binaan KN. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara. Bertugas memeriksa semua barang titipan dan ketika ada makanan yang dicurigai langsung diperiksa baik-baik, termasuk ini tadi informasinya didapat di dalam ketupat. Ketiga pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dengan stop kontak tanpa pelindung, terlebih di saat kondisi sedang hujan. Seorang pedagang kaki lima di Penjaringan, Jakarta Utara tewas tersengat listrik saat akan mencabut kabel lampu saat sedang hujan deras. Seorang pedagang kaki lima di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara tewas akibat tersengat aliran listrik. Menurut saksi, pria asal Indramayu ini tersengat listrik saat akan mencabut kabel lampu dari stop kontak yang terhubung pada sebuah toko. Saat kejadian, hujan sedang mengguyur kawasan ini. Pasang kabel ini dia, terus tiba-tiba setrum gitu, lagi pas hujan lah. Oh gitu. Tempat, nggak ada yang nolongin. Nggak ada, tiba-tiba dia orang memegang kabel langsung Nyetrum. Petugas membawa jasad korban ke RSCM untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, pencurian kambing meresahkan warga Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kali ini 9 ekor kambing milik warga hilang dicuri dari kandangnya dan hanya tersisa jeroan. Pencurian serupa beberapa kali terjadi di wilayah ini. Murusan terkejut mendapati 9 ekor kambingnya hilang dari kandang di belakang rumahnya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. 3 kambing diantaranya bahkan hanya tersisa jeroan. Pria 70 tahun ini mengetahui kambingnya hilang saat akan memberi makan pada Selasa siang kemarin. Ketahuannya gimana tuh? Ya kejadiannya saya lagi ngencing di belakang ada darah, cor-coran ke bawah namanya ceceran. Itu. Terus? Ya udah pada temen yang pada ngobrol, pada ngeliat semuanya kemari. Buset, iya kami nggak pada hilang. Yang hilang berapa? 9. Pas kejadian nggak ada yang tahu tuh? Nggak ada yang tahu. Meski tidak melaporkan kasus pencurian kambing ini ke polisi, Mursan berharap pencurinya bisa ditangkap. Kasus pencurian kambing dengan hanya menyisakan jeroan pernah terjadi beberapa kali di daerah Tangerang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, awasi selalu anak Anda ketika bermain. Pamit bermain di sungai, bocah 13 tahun ditemukan tewas tenggelam. Diduga korban tak bisa berenang dan terseret arus sungai. Setelah 2 jam pencarian, warga dan petugas berhasil mengevakuasi jasad bocah perempuan yang tenggelam di Sungai Elo, Magelang, Jawa Tengah.
Proses pencarian dilakukan petugas menggunakan perahu karet dengan menyisir sepanjang bantaran Sungai Lo. Naas, bocah berusia 13 tahun ditemukan tewas jauh 200 meter dari lokasi awal tenggelam. Korban sebelumnya berpamitan untuk main di sungai bersama teman-temannya, namun diduga terpeleset dan terseret arus sungai. Korban kesulitan menyelamatkan diri karena tak bisa berenang. Kemudian karena yang bersangkutan ini tidak bisa berenang, sehingga terbawa arus dan tenggelam. Dan korban sudah kita temukan pukul 15.15, kurang lebih 200 meter dari lokasi tenggelam. Kejadian jam berapa tadi? Tadi kejadian pukul 12.30. Jasad korban dibawa ke RSUD Muntilan untuk divisum. Dari kejadian ini, orang tua diimbau untuk mengawasi anak-anak saat bermain, terutama di kawasan rawan kecelakaan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.